Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini dan kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu sehingga kami memperoleh tuntunan dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan ini kepada-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, saya akan bicara tentang kasih karunia dengan tema cuma-cuma tapi tidak sia-sia. Saya dasarkan pada bacaan kita 2 Korintus 6. Di 2 Korintus 6 ayat 1 dikatakan begini, Paulus dalam pelayanannya, judul perikopnya, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Dikatakan oleh Paulus, kami itu yang dimaksud adalah Paulus dengan Timotius yang nanti diberi tanggung jawab untuk menggembalakan jemaat di Korintus. Paulus dan Timotius berharap menasihatkan jemaat di Korintus supaya mereka jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah orang-orang Korintus terima. Sia-sia itu berarti tidak berhasil guna sebagaimana seharusnya. Lalu apa arti membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia, Bapak dan Ibu? Artinya, kita memang sudah menerima karunia Tuhan, tetapi kemudian menghalanginya bekerja di dalam kehidupan kita. Karena efektivitas anugerah itu terkait dengan cara kita menyikapinya. Dalam pemahaman Paulus yang kita baca barusan, kasih karunia dapat menjadi sia-sia. Kapan kasih karunia dapat menjadi sia-sia? Saya mencatat beberapa hal. Kasih karunia dapat menjadi sia-sia jika kita, yang pertama, bersikap pasif. Kasih karunia diberikan Tuhan kepada kita secara gratis. Tetapi bukanlah rencana Tuhan jika kita menerima kasih karunia itu lalu bersikap pasif. Kita harus melibatkan diri dalam misi Tuhan melalui semua kasih karunia-Nya yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita pasif, maka kasih karunia yang Tuhan anugerahkan itu dapat menjadi sia-sia. Lalu kapan kasih karunia dapat menjadi sia-sia? Jika kita tidak memahami kairos Tuhan. Di ayat kedua Paulus mengutip Yesaya 49 ayat 8. Paulus katakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Paulus ingin mengingatkan kepada orang Korintus bahwa masa anugerah Tuhan itu ada batas waktunya. Itu sebabnya Paulus tidak berleha-leha karena besok bukan milik kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau di mana kita akan berada. Demikianlah ketika kita menerima kasih karunia, jangan menunggu hari esok untuk mempergunakannya atau mengobarkannya dalam kehidupan kita. Saat itu kita terima, saat itu juga kita menggunakannya dalam kehidupan kita. Kasih karunia dapat menjadi sia-sia jika kita, yang ketiga, salah memilih komunitas. Kasih karunia dapat tercemar atau kehilangan efektivitasnya jika kita salah memilih komunitas. Itu dicatat dalam ayat 14 dan 18 sampai 18. Saya bacakan. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial?
Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Komunitas yang salah dapat membuat kasih karunia yang sudah kita miliki tercemar. Pertemanan dengan orang-orang yang tidak percaya membuat kasih karunia kita tidak efektif kita gunakan. Maka hal yang terbaik adalah ikatkan diri pada sesama tubuh Kristus, agar kasih karunia yang didapat menjadi tepat sasaran dan tepat guna. Kita dapat saling menopang, saling membangun, dan saling mengobarkan kasih karunia yang kita miliki. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang bahkan tidak menghormati Tuhan, maka kasih karunia yang sebenarnya sudah kita miliki akan menjadi padam, tidak efektif. Kasih karunia dapat menjadi sia-sia jika kita, yang keempat, menyampaikan kasih karunia itu tanpa kesaksian hidup. Pekerja Kristus harus giat dan berintegritas, sehingga tidak menjadi bahan celaan seperti tertulis dalam ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan dicela. Ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara, dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Kasih karunia itu harus juga dibarengi dengan kesaksian hidup yang benar. Orang akan menaruh respek pada pemberita Injil jika hidupnya berintegritas. Dan ketika orang menaruh respek pada pemberita Injil, mereka juga akan menerima apa yang diberitakannya. Orang yang menaruh respek pada pemberita Injil akan lebih mudah membuka hati bagi Injil yang diberitakannya. Sebaliknya, kalau kesaksian hidup kita hancur, morat-marit, ada kecenderungan apapun yang kita katakan walaupun itu kebenaran akan diragukan oleh mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari pihak Tuhan, kasih karunia itu telah dicurahkan secara sempurna dan melimpah untuk memperlengkapi pekerjaan pembangunan tubuh Kristus. Sebagai penerima dan pembagi kasih karunia, hidup kita harus berpadanan dengan Injil. Dengan Injil yang kita beritakan, sehingga kasih karunia itu tepat sasaran dan tepat guna. Mari, jangan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia dalam hidup kita. Allah sudah memberikannya dengan cuma-cuma, tapi jangan kita menjadikannya sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan ketika kami melalui iman kami dibenarkan oleh Kristus, dan sesudah itu kami menerima berbagai kasih karunia yang harus kami pergunakan untuk membangun tubuh Kristus. Ampuni kami jika selama ini kami belum mempergunakannya dengan tepat, bahkan barangkali kami salah mempergunakannya, atau kami kurang memperhatikannya, kami mengabaikannya dengan kami bergaul atau kami mendekatkan diri pada orang-orang yang tidak mendukung. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu melimpah di dalam kami,
dan kami dapat menggunakannya secara tepat guna. Dengan pertolongan Roh Kudus kami mohonkan ini kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.